Coba jujur deh, sehari lo buka aplikasi keuangan berapa kali? 3 kali? 10 kali? Atau lo bahkan gak sadar udah buka 20 kali? Cuma buat cek saldo, bayar, top up, dan transfer. Lo pikir lo lagi ngatur uang, tapi kenyataannya lo sedang dikontrol oleh uang. Dan yang lebih parah, lo udah gak butuh bank buat itu. Semua udah pindah ke satu tempat, satu apps, satu genggaman tangan. Dan itu bukan cuma soal kemudahan, itu tanda lo mulai terjebak. Dulu, kalau mau punya rekening, lo harus datang ke bank, ngantri, isi formulir panjang banget, tanda tangan di atas kertas, nunggu kartu dikirim. Ribet banget kan? Tapi sekarang, lo tinggal download aplikasi, isi data sedikit, dan boom! Dalam hitungan menit, lo punya rekening digital. Nggak cuma buat simpan uang, lo bisa transfer, belanja, bayar listrik, bahkan investasi dari HP. Dunia seakan bilang, santai aja bro, semua bisa dari satu aplikasi. Tapi, coba pikir sebentar. Sejak kapan semua aplikasi tiba-tiba jadi bank? Aplikasi makanan bisa kasih lo pinjaman. Aplikasi ojek bisa bantu lo beli saham. Marketplace bisa bantu lo nyicil motor. Lo masih ngerasa itu cuma fitur tambahan? Enggak, itu strategi. Dan strategi ini namanya abandoned finance. Oke, biar gampang, gue jelasin pelan-pelan ya. Abandoned finance itu intinya keuangan yang nempel di mana-mana. Jadi, lo nggak perlu lagi buka aplikasi bank buat urusan keuangan. Semua fitur keuangan udah disisipin langsung di aplikasi lain. Contohnya, lo pesen makanan di GoFood, bisa bayar pakai GoPay, bahkan bisa pay later. Lo belanja online di Tokopedia, bisa pakai OVO, bisa cicilan tanpa kartu kredit. Lo main game, bisa top up pakai saldo digital. Di balik layar, sebenarnya tetap ada bank yang bekerja. Tapi mereka udah nggak tampil di depan layar. Sekarang yang lo lihat cuma logo aplikasi favorit lo. Dan tanpa sadar, lo udah jadi pengguna aktif sistem finansial. Tanpa tahu lo diatur oleh siapa. Nah, disinilah sisi psikologisnya mulai main. Semakin mudah transaksi lo, semakin kecil kesadaran lo soal uang yang keluar. Dulu, lo harus keluar dompet, ngitung duit, nyerahin cash. Sekarang, lo tinggal klik tombol hijau dan selesai. Otak lo jadi nggak ngerasa kehilangan uang. Lo nggak bayar, lo cuma geser saldo. Lo berhutang, lo cuma nyicil. Padahal dampaknya sama. Uang lo tetap berkurang, bahkan bisa minus kalau nggak dikontrol. Dan dibalik itu semua, sistem abandoned finance ini ngerekam semua kebiasaan lo. Kapan lo belanja? Barang apa yang sering lo beli? Hari apa
lo paling impulsif. Dan itu dipakai bukan buat bantu lo hemat, tapi buat bikin lo belanja lagi. Lo pernah nggak lagi mikir-mikir beli barang, tiba-tiba muncul notifikasi cicilan 0% cuma sampai malam ini? Itu bukan kebetulan. Itu AI-nya udah tahu gaya hidup lo. Lo dikasih ilusi kebebasan. Padahal lo cuma disetir pelan-pelan buat konsumsi terus-terusan. Sekarang lo mungkin mikir, tapi kan enak ya, semuanya gampang. Betul, abundant finance itu revolusi besar di dunia digital. Tapi coba lo bayangin hal ini. Lo bisa hidup sepenuhnya tanpa punya rekening bank tradisional. Lo kerja freelance, dibayar lewat e-wallet. Lo bayar listrik, beli tiket, bahkan investasi. Semua di aplikasi. Tapi kalau aplikasi itu down atau akunnya kena blokir, semua uang lo bisa lenyap sementara. Nggak ada kantor bank buat lo datengi. Nggak ada pegawai buat lo tanyain. Lo cuma punya chatbot yang jawabannya template. Dan di titik itu lo baru sadar, selama ini lo bukan nasabah. Lo cuma user dari sistem yang nggak bisa lo kendalikan. Gue nggak bilang lo harus berhenti pakai semua aplikasi itu. Teknologi bukan musuh. Yang bahaya itu kalau lo nggak sadar. Lo boleh nikmatin kemudahan, tapi jangan sampai kehilangan kontrol. Karena ke depan dunia gak lagi nanya lo punya rekening di mana, tapi lo masih punya kendali atas uang lo sendiri nggak? Lo mau jadi user atau jadi orang yang ngerti sistemnya? Karena bedanya, yang pertama cuma dipakai, sedangkan yang kedua bisa bertahan. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir 2 kali sebelum transaksi, bantu share ke temen lo yang masih asal klik bayar nanti. Karena semakin banyak yang sadar, semakin sedikit yang terjebak. Dan itu langkah kecil biar generasi kita nggak dikontrol oleh sistem, tapi mengerti cara mainnya.